Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahruzan Nuzulul, NIM 2101033015. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang kumparan hubungan trafo 3 fasa yang terdapat beberapa poin. Yang pertama, bentuk hubungan kumparan trafo 3 fasa, dan kedua, analisa hubungan jam kumparan trafo 3 fasa. Bentuk hubungan kumparan. Secara umum, ada 3 macam jenis hubungan pada transformator 3 fasa, yaitu hubungan bintang atau Y. Motor 3 fasa di mana ujung-ujung awal atau akhir lilitan disatukan. Titik di mana tempat penyatuan dari ujung-ujung lilitan merupakan titik netral. Arus transformator 3 fasa dengan kumparan yang dihubungkan bintang yaitu IA, IB, IC masing-masing berbeda 120 derajat. Yang kedua, hubungan segitiga atau delta. Hubungan segitiga adalah suatu hubungan transformator 3 fasa, di mana cara penyambungannya ialah ujung akhir lilitan fasa pertama disambung dengan ujung mula lilitan fasa kedua, akhir fasa kedua dengan ujung mula fasa ketiga, dan akhir fasa ketiga dengan ujung mula fasa pertama. Tegangan transformator 3 fasa dengan kumparan yang dihubungkan segitiga yaitu VA, VB, VC, masing-masing berbeda 120 derajat. Transformator 3 fasa hubungan segitiga atau delta dari gambar diperoleh bahwa IA sama dengan IB sama dengan IC sama dengan IL. IL sama dengan IPH. VAB sama dengan VBC sama dengan VCA sama dengan VL dikurang L. VL dikurang L sama dengan VVH, di mana VL dikurang L adalah tegangan line to line atau volt. VVH adalah tegangan fasa atau volt. IL arus line ampere. IPH arus fasa. Hubungan zigzag. Transformator zigzag merupakan transformator dengan tujuan khusus. Salah satu aplikasinya adalah menyediakan titik netral untuk sistem listrik yang tidak memiliki titik netral. Pada transformator zigzag, masing-masing lilitan 3 fasa dibagi menjadi 2 bagian, dan masing-masing dihubungkan pada kaki yang berlainan. Transformator 3 fasa hubungan zigzag, perbandingan rugi-rugi untuk tiap kumparannya yang terhubung Y dan delta zigzag adalah di mana IY adalah arus pada kumparan yang terhubung Y. P sama dengan hambatan jenis tembaga. LY adalah panjang kumparan yang terhubung Y. AY adalah luas penampang kumparan yang terhubung Y. A delta adalah luas penampang kumparan yang terhubung delta. AZZ luas penampang kumparan yang terhubung zigzag. B. Analisa hubungan jam trafo 3 fasa. Analisa 1. Untuk menentukan angka jam trafo 3 fasa, dari analisa arus dari gambar rangkaian trafo 3 fasa didapatkan angka jam 0. Hal ini disebabkan hubungan belitan antara primer dan sekunder adalah delta, dengan cara menghubungkan belitan antara dua sisinya sama. R aksen dihubungkan dengan S aksen dengan T aksen dengan R. Begitu pula sisi HV sama dengan R aksen dengan S aksen dengan T, dan T aksen dengan R. Ketika dimasuki tegangan, maka arus pada dua sisi HV dan LV akan mengalir ke arah yang sama, sehingga fluksinya ke arah atas, kemudian digambarkan dalam bentuk vektor. Vektor grup mengindikasikan perbedaan antara fasa primer dan sekunder. Sisi primer digambarkan dengan hubungan delta yang lebih besar dari sisi sekunder. Kemudian diletakkan gambar vektor delta sisi sekunder. Di dalam vektor delta sisi primer, vektor delta sisi primer akan selalu mengarah ke angka jam 0, sehingga lihat arah fluksi sisi sekunder. Karena arahnya ke atas, maka gambar vektor deltanya juga mengarah ke atas.
kemudian tarik garis dari R ke R, maka akan ditemukan sudut alfanya. Dikarenakan sudut alfa adalah 0 derajat, maka angka jam dari hubungan D ke D dengan cara Blyton yang sama adalah 0. Analisa 2. Menentukan angka jam trafo 3 fasa dari membaca tabel kebenaran datasheet trafo atau buku Terco. Trafo yang digunakan harus menggunakan step down karena rangkaian percobaannya sama dengan open circuit. Ketika mengukur tegangan antara CC dan BC, CB dan AB didapatkan hasil CC dikurang BC sama dengan CB lebih besar dari CC lebih kecil dari AB. Ketika dicocokkan dengan tabel kebenaran, data tersebut akan masuk pada kelompok jam. CC lebih kecil dari BC karena CC adalah hasil pengukuran tegangan sebuah trafo fasa tunggal. Sedangkan BC hasil pengukuran dari dua buah trafo fasa tunggal yang identik. CB sama dengan BC karena CB juga hasil pengukuran dari dua buah trafo fasa tunggal yang identik dan AB lebih besar dari BC, dan CB karena AB adalah hasil pengukuran dari 3 buah trafo fasa tunggal yang identik. Analisa 3. Menentukan angka jam trafo 3 fasa dari perhitungan kombinasi GGLHV dan LV. Angka perbandingan ditetapkan dengan pengukuran tegangan tanpa beban. Bila mana pada sisi primer diukur antara ketiga apitan tegangan sebesar E atau R sampai S, E, RT, dan EST. Dan pada sisi sekunder tegangan ERS, ERT, dan EST. Maka angka perbandingan adalah R banding R, di mana ER adalah harga rata-rata daripada ketiga tegangan pada sisi primer, dan ER adalah harga rata-rata pada sisi sekunder. Maka dari pengukuran percobaan yang dilakukan, harga ER adalah 230 volt dan ER adalah 127 volt. Masukkan harga tersebut untuk rumus pendekatan angka jam 0. Dari rumus tersebut dapat diketahui perhitungan RS dan SR sama. Hal ini membuktikan tabel kebenaran Terco. Untuk angka jam 0 dinilai 5T dan TS. Fasa yang digunakan memang berbeda, tetapi maksudnya adalah sama. Hal tersebut dikarenakan pada rumus pendekatan tersebut. Yang di jumper adalah sisi TT, sedangkan saat percobaan dilakukan, sisi yang di jumper adalah R dan R. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.